Saya niat saya menikah dengan kamu kan saya ingin nak belajar agama Islam. Apakah Mama ini sering dapat penyiksaan juga sama suami yang ini nih? Sering dipukul? Pernah saya dipukulin sampai masuk rumah sakit saya. Jadi mama bilang udahlah, kau ndak usah Islam lagi katanya. Percuma, Islam pun tidak peduli sama kamu. Untuk apa kau pertahankan? Kau makan susah apa susah katanya. Lebih baik kau ikut kita. Saya nengok dia umurnya lebih muda dari saya. Tapi anak ini baru tamat STM. Akhirnya dibilang udahlah, tak usah kau ke Taiwan, kau nikah sama saya. Dibilang, pikir saya kan mana mungkin saya lebih tua dari dia kan gitu. Tapi dibilang nggak apa-apa, dia terima saya apa adanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Waktu itu saya mau terjun, langsung dengar azan. Namanya azan tuh rasa tuh tertusuk di kuping gitu. Jadi saya langsung langsung terkejut gitu, kayak kita ni lihat apa terkejut gitu. Akhirnya saya tidak jadi. Padahal kaki saya udah melangkah dah. Udah mau siap-siap Siap-siap jatuh kan dah. Akhirnya saya balik lagi, tidak jadi. Pulang lagi ke rumah. Nasibnya gini lagi kan, tiap hari kita mau makan apa, tidak ada duitnya, tidak ada orang peduli sama kita. Mau lapor di mana, mau tujuan di mana, kita ni sahabat tak tahu, semua tidak tahu. Akhirnya pikir lagi, bunuh diri lagi sekali lagi. Saya dulu kan dengan suami dulu punya rumah di Rasajaya. Rumah itu kosong, jadi saya balik ke rumah itu. Saya beli baygon di Pontianak yang segi 4 tuh. baygon, kaleng. Nah, saya bawa ke rumah, aku kunci rumahnya. Saya minum lah macam duduk ini, saya minum baygon tuh, pakai gelas besar gitu. Minum satu gelas. Satu gelas sama habiskan tuh. Yang TS tuh. Habis saya minum itu. Tapi masih belum mati, saya bilang. Lama benar mati nih, saya bilang gitu. Saya udah siapkan pisau dah di sini. Kalau masih belum mau mati, saya mau tusuk aja dengan pisau. Pikiran saya gitu. Tapi sampai saat saya mau ambil pisau, saya tumbang. Pingsan, jadi tidak sadarkan diri saya. Jadi tidak tahu kapan diambil orang. Tetangga depan tuh ada nengok saya masuk. Kenapa sampai malam tidak keluar gitu kali. Akhirnya dia tuh nengok, dia ngintip, nengok saya udah tumbang di situ. Dibawa saya ke rumah sakit Rasau. Nah, jadi saya tidak sadar di situ 1 minggu. 1 minggu koma. 1 minggu itu saya merasanya gini. Saya tidak tahu, saya nggak sadar ya. Saya bilang ngapa tidak dari dulu saya mati ya. Rupanya di sini juga enak, sama juga dengan kayak kota kita gitu. Oh, Mama ketika dalam keadaan koma itu berada di seperti mimpi, Mak ya? Jadi kayaknya enak di sana. Tapi di sana tuh ada perbedaan, Pak Ilham. Di sebelah sini beda orangnya, beda pakaiannya. Sebelah ini pakaian macam kita gini kan. Sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan tuh orang pakai baju putih semuanya. Sebelah kanan, sebelah kiri bajunya baju macam kita gini. Jadi dia tuh ada perbedaan sebelah sana dengan sebelah sini, kayak ada lorong gitu. Jadi saya diajaknya sebelah sana, sebelah kiri. Saya bilang saya sih selama ini tidak suka ya
Saya suka yang orang yang baju putih, saya bilang. Saya nggak mau sana. Jadi ditarik sana, ditarik sini, tarik sana, tarik sini. Akhir saya jatuh Ya. ke putih, ke baju putih itu. Dalam itulah saya jatuh itu saya sadar. Waktu saya jatuh itu saya sadar. Oh, saya di mana? Dia bilang, kamu udah seminggu di sini ya, katanya. Kata perawat. Kata perawat itu bilang, dokter itu bilang, kamu udah 1 minggu di sini. Rumah kamu di mana? Katanya. Jadi untung nggak, saya masih ingat. Kasih tahu keluarganya. Nah, baru datang keluarganya yang ambil saya. Yang keluarga yang Tionghoa, yang Cina. Ambil saya pulang. Itulah saya tuh akhirnya temenung lah di rumah mama itu. Jadi mama bilang, udahlah, kau nggak usah Islam lagi, katanya. Percuma, Islam pun tidak peduli sama kamu. Untuk apa kau pertahankan? Kau makan susah apa susah, katanya. Lebih baik kau ikut kita. Makan nyaman apa nyaman, katanya. Kau ngapain bertahan menyiksakan dirimu, katanya, kata orang tua. Tapi saya masih berpikir gitu ya, masih mau bertahan terus gitu. Kenapa? Alasannya kenapa masih mau bertahan? Saya juga nggak tahu, rasanya tuh lebih enak gitu. Lebih enak di Islam, walaupun setelah kejadian-kejadian yang mama alami selama 4 tahun terakhir ini. Iya, tapi masih enak rasa Islamnya gitu. Rasanya lebih, hati kecil saya itu lebih kuat mau dengan Islamnya. Padahal mama ya udah terima uang untuk berangkat ke Taiwan. Entah berapa juta zaman dulu tuh ya. Untuk mama diberangkatkan ke Taiwan sama orang tua. Udah diambil uangnya dah. Surat-suratnya udah dibikin. Jadi saya enggak jadi. Saya enggak mau pergi. Akhir tuh temulah jodoh yang baru ini. Jodoh yang suami yang sekarang. Yang Ketemunya sekarang di Batu Ampar. Enggak, di sini. Di Pontianak. Di Jeruju. Di Jeruju. Saya tuh cerita. Akhir temu dia, saya cerita. Saya bilang saya mau diberangkat mama ke Taiwan, katanya. Pokok ceritalah sama dia. Ada kenalkan dia 1 bulan. Saya kenal sama dia. Jadi cerita semua lah sama dia kan. Curhat lah sama. Curhat sama dia. Sama cowok yang baru dikenal. Baru dikenal tuh. Mungkin iyalah kali Tuhan menunjukkan jodohnya buat saya yang terbaik kali ya. Akhirnya dia bilang, saya nengok dia umurnya lebih muda dari saya. Beda 4 tahun dari Beda 4 saya. tahun. Beda saat itu umur berapa mama? Umur 24, dia 20. Jadi pikir saya awalnya untuk neman aja gitu, bercurhat gitu kan, karena dia baik kan. Tapi anak ini baru tamat STM. Tamat STM, kayak anak ini bagus benar. Tangkapan dia tuh bagus gitu. Akhirnya dibilang, udahlah, tak usah kau ke Taiwan, kau nikah sama saya, dibilang. Pikir saya kan mana mungkin saya lebih tua dari dia kan gitu. Tapi dibilang nggak apa-apa, dia terima saya apa adanya. Ada suami saya sekarang nih. Akhirnya saya nikah lah sama dia. Nikah sama yang sekarang nih. Sekarang. Sekarang ini dia agamanya bagus. Dan suami yang sekarang ngajarkan mama sholat. Dia memang tidak ngajar saya. Dia tuh dulu tuh habis nikah saya tuh dia merantau terus, nggak di rumah. Tapi dia sangat mendukung gitu. Sangat mendukung mama. Apa yang saya mau didukung. Mau dengan agama, mau pergi ngaji, pergi apa dia dukung gitu. Akhirnya dengan suami dapat berapa anak? 3. Dapat 3 anak ya. Perempuan semuanya. Oke. Dan kapan mama, macam mana caranya mencari ilmu, mencari ilmu agama, cara belajar sholat, belajar ngaji, macam mana mak carinya setelah mama menikah dan didukung sama suami? Saya habis nikah sama yang ini, dia sih tidak pernah ngajar saya. Dia berangkat terus, merantau terus. Tapi saya pelan-pelan karena rumah saya mendekat sama orang alim, Pak Haji, dekatnya itu bertetangga sama orang baik. Akhirnya dia itulah kadang-kadang dia datang, anak-anaknya datang ngasih tahu soal agamanya begini. Jadi saya tuh waktu itu masih bantu suami
suami yang ini nih, masih saya buka salon, gunting rambut, nyuci muka, ngajar-ngajar, jadi guru ngajar salon gitu kan, ramai. Jadi lama-lama saya menemu orang ini, tetangga itu baik, dia malah masukan yang baik buat saya. Nanti kata Bu Aji bilang, suami tidak ada, nggak boleh, suami laki-laki nggak boleh masuk rumah. Oh, kalau gini bagaimana saya cari uang? Laki saya tak ada, saya naikkan laki-laki. Naikkan laki-laki ke rumah. Ke Adalah untuk salon kan? Untuk salon rambut. Pelanggan kan? Pelanggan. Jadi Lama tutup. akhirnya saya pikir begini, ya Allah, belajar sholat pelan-pelan. Belum pandai, cuman belajar Al-Fatihah aja. Tiap hari Al-Fatihah ya saya, enggak ada lainnya. Udah itu saya minta lah, ya Allah, ya Tuhan, saya kalau udah di rumah makannya udah cukup, saya enggak mau jadi tukang salon lagi, dia bilang. Akhirnya dikabulkan. Suami saya pun dapat rezeki, belikan rumah. Akhirnya saya tutup salonnya. Dari situlah saya pikir, bagaimana bang, bilang ke saya nak buka pengajian di sini. Awalnya saya ikut pengajian, pindah rumah situ saya ikut pengajian tiap kali bayar. Setiap kali mama ngaji, mama bayar. Mana bayar konsumsinya, mana bayar uang kasnya, mana bayar uang, nggak tahu, masih banyak bayar. Satu kali saya turun mau 10.000 sekali bayar. 1 bulan 40.000, di mana datang duit 40.000-nya? Jadi saya pikir-pikir, bagaimana lah bang kalau saya buka pengajian di rumah, karena saya melihat di sini, saya tetangga situ tuh tanya, kamu ngaji di mana? Nggak ada bu, kami nggak ngaji katanya. Oh iya ke, saya juga nggak ngaji, saya bilang. Jadi tanya lagi yang lain, mualaf situ lingkungan banyak mualaf juga rupanya. Oh, banyak mualaf juga situ. Lingkungan situ banyak mualaf, tapi semuanya nggak tahu ngaji. Tidak ada yang mendatangi mengurus mualaf ini supaya bisa ngaji ke tadak ke apa ke, nggak ada. Jadi setelah masuk Islam mereka dibiarkan begitu saja. Jadi sama persis seperti mama kemarin. Iya, nasib dia tuh sama dengan saya. Jadi saya ngomong sama saya, macam mana saya buka pengajian di rumah aja, bilang. Karena banyak mualaf tuh sama dengan saya tuh, sama tak tahu gak, bilang. Saya ambil guru aja lah, saya bilang. 40.000 saya bayar guru tiap kali. Kan bisa ramai-ramai, saya bilang gitu kan. Oke lah kata suami saya. Jadi pertama 6 orang. Akhirnya menjadi sampai sekarang berapa orang? 100 lebih. Dari 6 orang sekarang mama bisa mengumpulkan 100 mualaf. 90 lebih mualafnya. Berarti mama buka pengajian ini berdasarkan dari kisah mama sebelumnya yang masuk Islam nih, tidak ada yang membimbing, justru orang Islam sendiri ini tak peduli sama mualaf seperti mama nih. Iya. Maka dengan alasan itulah mama pengen buka pengajian. Mama kumpulkan semua mualaf ya, Mak. Semua mualaf saya kumpulkan. Oke, teman-teman, penasaran dengan kisah Mak Yul, suka dukanya ketika mengumpulkan para mualaf, mengumpulkan mak-mak mualaf mengaji. Oke, saksikan video di bagian keduanya. Mau Jumat. Kenapa orang Islam ini banyak tapi tidak peduli dengan kok mualaf? tidak peduli dengan mualaf? Cobalah buka mata, nengok mualaf ini udah masuk Islam, hanya KTP aja, tak bisa apa-apa. Itu yang bersedih, nengok nasib yang sama dengan saya. Saya juga dulu mikir gitu, macam mana saya bisa baca Quran. عما يتساءلون